Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa pagi hari ini dalam saat teduh. Kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara yang segar, menghirup udara yang segar. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami membaca firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Di saat kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menjamah kami. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami semakin dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara sekalian dikasih Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pagi hari ini berbicara tentang pencobaan. Dengan jujur, kita tidak menginginkan tentang pencobaan. Kita tidak menghendaki tentang pencobaan. Jika saja kita ditawarkan untuk dicobai, mungkin kita akan menolak atau kita akan menghindar. Karena pencobaan itu hanya datang untuk membuat kita tidak nyaman. Pencobaan itu hanya datang untuk menyakiti kita, menyusahkan kita. Pencobaan itu hanya membuat perjalanan kehidupan kita tidak enak, tidak nyaman. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari setiap manusia yang lahir dalam dunia ini sudah pasti akan mengalami apa yang disebut dengan pencobaan. Mau tidak mau akan menerima fakta pencobaan tanpa diundang. Dia datang. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata kepada kita yang percaya pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita sudah dengar pagi hari ini, yang perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Itu kata firman Tuhan.
pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan. Yang kedua, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan kamu. Yang ketiga, Allah tidak akan membiarkan kita atau membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan kita. Ini kita garis bawahi, atau melebihi kekuatan saudara. Ini firman Allah yang katakan. Yang keempat, apabila kita dicobai, firman Allah berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga dapat mengatasi pencobaan itu. Luar biasa tuh sekalian. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam kontrolnya Allah. Setiap orang yang sudah di dalam Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian. Namun dalam ujian, dalam masalah, dalam persoalan kita hadapi, kita dalam pengawasnya Tuhan. Sehingga janji-janji firman itu kita dengar pagi hari ini. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita dapat mengatasi pencobaan itu. Sudah dikasih Tuhan, Allah melihat keberadaan hidup kita. Allah melihat kehidupan saudara. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang percaya. Kita harus tahu dan kita harus paham. Ketika kita dalam lingkaran persoalan, lingkaran pencobaan, lingkaran masalah yang sedang kita hadapi, Allah melihat kehidupan kita. Allah tahu bahwa kita sedang dalam masalah. Allah tahu kita sedang dalam persoalan. Allah tahu kita dalam pencobaan. Dan firman Allah berkata, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Artinya saudara sekalian, apa maksud firman Allah ini? Allah ngerti sampai di mana kekuatan kita. Allah tahu. Dan Allah sendiri dalam firman yang berkata, Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pencobaan yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah menyerah menghadapi pencobaan. Ketika saudara menghadapi pencobaan, kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan kita yang Allah inginkan di kehidupan kita. Mengapa firman Allah pagi hari ini kita dengar? Agar kita tidak pernah menyerah dalam masalah yang kita hadapi. Kita tetap menunjukkan iman kita yang eksis. Iman kita yang tidak pernah pudar. Meskipun dalam pencobaan, dalam masalah yang kita hadapi. Sakit penyakit yang kita hadapi. Berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita tidak menjadi menyerah. Menjadi umat yang menyerah. Memiliki iman yang menyerah. Tapi kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Allah inginkan kita untuk kita tidak menyerah. Kenapa? Allah tahu kehidupan kita. Contoh Ayub, dia tidak pernah menyerah. Dalam Ayub pasal 42 ayat 2, di situ Ayub berkata kepada Allah ketika dia sedang menghadapi berbagai pencobaan, berbagai ujian dalam kehidupannya. Ayub berkata kepada Tuhan,
aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berserah kepada Tuhan. Dan Ayub tidak pernah menyerah. Imannya tetap eksis, imannya tetap kuat. Dia tetap menunjukkan walaupun dalam penderitaannya, walaupun dalam kesulitannya, tubuhnya sakit, tubuhnya menderita, hidupnya menderita. Tantangan demi tantangan dihadapi, baik dari luar dari dalam keluarga. Istrinya bahkan menyuruh untuk menghujat Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tetap eksis. Ayub tidak pernah menyerah di dalam kehidupannya. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tetap melihat kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sudah dikasih Tuhan. Ada saatnya Allah memberikan penghargaan di dalam kehidupan kita. Allah memberikan apresiasi dalam kehidupan kita ketika kita bertahan dalam iman kita. Kita tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Sebab kita tahu kita dalam kontrolnya Tuhan, kita dalam pengawasnya Tuhan. Allah tahu kehidupan saudara dan saya. Mari saudara sekalian, apapun yang terjadi, kita tidak menyerah. Dengan kata kita tak bertahan. Matius 24 ayat 13 berkata, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir, dia akan selamat. Saudara sekalian, mari kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Ada banyak goncangan, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan, ada banyak ujian yang kita hadapi. Tetapi tetap kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Mengapa? Ada saat-saatnya Tuhan menghibur kita. Tuhan memberikan hak kita ketika kita menghadapi ujian. Dia menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap bertahan dalam Tuhan. Kita tidak pernah menyerah sebab rancangan indah di dalam kehidupan kita. Rancangan Allah selalu indah dalam kehidupan kita. Memang kita ikut Tuhan, kita banyak menghadapi masalah. Tapi itu semua memproses kehidupan kita agar kita semakin baik, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah janji firman Allah. Meskipun berbagai persoalan saudara hadapi, berbagai tantangan saudara hadapi, ujian saudara hadapi, mari kita tidak pernah menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Sebab Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber pertolongan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah ada dalam sukacita kita. Allah pun ada dalam sengsara kita. Allah melihat kehidupan kita. Dia adalah pertolongan kita. Dia ada pertolongan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada saat ini, mari tetap memiliki iman yang hebat, iman yang kuat, iman yang tetap bertahan, iman yang tidak pernah menyerah. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang tidak pernah menyerah di dalam imannya kepada Tuhan. Ada saatnya saudara sekalian, kita akan menerima mahkota kehidupan yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang tetap bertahan dan tidak menyerah di dalam menghadapi masalah. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Ada banyak masalah yang kami hadapi, ada banyak persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami berkata pagi hari ini, kami tetap beriman kepadamu, kami tidak akan pernah menyerah. Ada masalah-masalah yang kami hadapi. Firman berkata, Engkau menyertai kami. Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami ketika kami sedang menghadapi persoalan-persoalan, ketika kami sedang menghadapi pencobaan-pencobaan. Engkau adalah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepada berkat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kuatkan mereka, mampukan menghadapi banyak hal. Dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.